Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Dan juga salam produktif untuk kita semua. Nah, sebelum mulai topik yang akan kita bahas kali ini, perkenalkan, aku Anggista Lasati, seorang edukator muda, public speaker, dan juga content creator yang aktif mengkampanyekan tentang pengembangan diri dan juga produktivitas di era teknologi modern saat ini. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, aku pernah jadi narasumber di berbagai kegiatan, contohnya seperti seminar, workshop, dan juga kepelatihan muda yang membahas tentang topik pengembangan diri dan juga pemanfaatan teknologi di era arus informasi yang deras saat ini. Nah, berkaitan dengan hal itu, hal yang akan kita bahas di video kali ini yaitu dengan tema Digital Detox, mengembalikan fokus di era serba online saat ini. Nah, oke, selanjutnya sebelum memulai pembicaraan kita, aku mau tanya dulu nih kepada teman-teman. Siapa yang di sini sering ketika bangun tidur itu langsung mencek HP? Ayo siapa? Oke, pertanyaan kedua. Siapa di sini yang ketika niatnya itu menggunakan handphone selama 5 menit aja, namun tanpa disadari telah menggunakan waktu selama berjam-jam? Siapa? Ayo. Nah, jadi sebenarnya kegiatan yang aku tanyakan tadi itu tanpa kita sadari sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal tersebut salah satu topik yang akan kita bahas, bagaimana caranya agar kedua hal tersebut dapat kita kurangi dengan teknik digital detox. Oke, silahkan disimak ya. Teman-teman, sebenarnya saat ini teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dengan satu perangkat kecil yang disebut dengan smartphone atau handphone, kita dapat belajar, bekerja, berkomunikasi, berbelanja, bahkan sebagai hiburan. Nah, teknologi itu sebenarnya memberikan banyak manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Namun, tanpa kita sadari, sebenarnya ada tantangan besar yang ada di depan kita, yang sebenarnya dapat menghilangkan fokus akibat terlalu banyak menerima paparan digital ataupun informasi. Nah, setiap hari itu kita sering menerima ratusan informasi seperti dari pesan WhatsApp, TikTok, apalagi Instagram, email, dan lain sebagainya. Nah, hal itu membuat otak kita itu terus-menerus menerima rangsangan tanpa henti. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang merasa seperti sulit berkonsentrasi ketika belajar ataupun ketika bekerja, mudah terdistraksi dengan banyaknya notifikasi yang masuk ke aplikasi. Kemudian secara tidak sadar itu kita cepat lelah. Artinya mental kita itu menjadi lebih sulit dikendalikan. Nah, sulitnya menikmati waktu dan juga bersama keluarga dan juga teman. Nah, ironisnya, semakin canggih teknologi yang kita miliki, maka terkadang semakin sulit bagi kita untuk benar-benar hadir pada momen-momen yang sedang kita jalani. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, aku tadi kan sudah menyentuh topik juga tentang digital detox. Apa sih sebenarnya digital detox itu? Nah, digital detox itu adalah upaya mengurangi penggunaan perangkat digital secara sadar dan juga terencana. Untuk apa? Untuk sementara waktu agar dapat memulihkan fokus, kesehatan mental, serta kualitas hubungan sosial kita. Nah, fokusnya ini bahwa digital detox ini berarti bukan membuang handphonenya, bukan langsung berhenti menggunakan handphone, namun secara berkala mengurangi dari penggunaan digital itu sendiri, karena pada zaman sekarang hal itu hampir tidak mungkin dilakukan ya, karena digital detox itu artinya kita dapat belajar bahwa menjadi pengguna teknologi itu harus secara bijak dan bukan menjadi orang yang dikendalikan oleh teknologi itu sendiri, bahwa kita itulah yang sebenarnya harus mengendalikan teknologi itu. Sebelumnya juga aku mau kasih tahu nih kepada teman-teman bahwa apa aja sih tanda-tanda bahwa kita itu sebenarnya sudah membutuhkan yang namanya digital detox. Itu yang pertama, ada beberapa poin. Ketika teman merasa cemas ketika baterai HP-nya habis, tanpa kita sadari ketika sudah habis itu kita menjadi bengong, tidak fokus lagi, nggak tahu apa yang dilakukan. Itu adalah salah satu contoh bahwa perlunya saatnya teman-teman itu melakukan digital detox. Kemudian contoh yang kedua, itu secara otomatis membuka media sosial tanpa tujuan yang jelas. Artinya kayak buka aja, scrolling, streaming time, itu adalah salah satu bahwa teman itu sudah butuh yang namanya digital detox. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ketika sulit fokus dalam melakukan aktivitas seperti belajar, bekerja, karena banyaknya notifikasi yang masuk dari aplikasi yang ada di smartphone. Kemudian teman-teman juga cepat merasa lelah, cepat selalu capek mata dan fisiknya. Itu adalah salah satu bahwa sudah saatnya teman-teman untuk melakukan digital detox. Nah, jadi tanda-tanda tersebut sering terjadi tanpa kita sadari, dan mungkin tubuh dan pikiran kita itu sedang memberi sinyal bahwa kita itu sudah seharusnya membutuhkan digital detox. Nah, dari penggunaan media teknologi informasi secara berlebihan ini, sebelum menjelaskan tentang digital detox, sebenarnya ada beberapa dampak yang dapat kita alami ketika
secara berlebihan menggunakan teknologi. Itu yang pertama, dampak terhadap konsentrasi. Nah, ketika kita sedang belajar lalu muncul notifikasi, perhatian kita itu akan langsung berpindah. Meskipun hanya beberapa detik, otak itu sebenarnya perlu memerlukan waktu untuk kembali fokus. Nah, semakin sering gangguan terjadi, maka semakin sulit juga kita memahami apa yang sedang kita pelajari. Kemudian, dampak yang kedua yaitu tentang kesehatan mental. Nah, paparan media sosial yang terus-menerus dapat membuat seseorang mudah membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu sebagian besar itu memposting, mengupdate kegiatannya itu yang baik-baiknya aja, tanpa kita tahu bahwa sebenarnya di balik itu semua itu banyak pengorbanan, air mata yang harus dikorbankan untuk mendapatkan hal itu. Jadi secara tidak sadar kita membandingkan kehidupan orang lain itu mudah didapatkan, sedangkan kita susah. Nah, itulah hal yang membuat kesehatan mental kita, pikiran kita tuh menjadi lebih stres. Hal itu yang tidak bagus ketika kita berlebihan menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu dampak terhadap kualitas tidur atau kesehatan fisik kita. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari ketika kita menggunakan handphone, ini contohnya handphone, kita lihat, nah cahaya yang langsung ditangkap oleh mata itu adalah cahaya biru, itu sebenarnya sudah mengganggu yang namanya hormon melatonin atau hormon tidur. Artinya teman-teman itu jadi susah tidur ketika terlalu sering menggunakan handphone ataupun digital yang bercahaya yang merusak ataupun mengganggu hormon melatonin, jadi sulit tidur. Nah, jadi dengan banyaknya dampak-dampak tersebut sudah seharusnya teman-teman untuk melakukan digital detox, yaitu mengurangi penggunaan secara berlebihan dari media teknologi yang berkembang pesat saat ini. Nah, dari penggunaan media digital detox atau mengurangi penggunaan media tersebut, ada beberapa manfaat yang dapat teman-teman rasakan. Itu yang pertama, kita akan lebih fokus dalam melakukan aktivitas. Terus produktivitas kita, karena kita fokus itu menjadi lebih baik produktivitasnya, dan juga kesehatan mental kita lebih terjaga karena kita tidak selalu membandingkan hidup orang lain. Kita tidak terlalu sering melihat kebahagiaan yang ditampilkan secara maya itu. Terus hubungan dengan orang terdekat kita seperti orang tua, teman-teman menjadi lebih harmonis karena memang proses lebih nyata itu lebih kita alami secara mendalam. Nah, dari hal tersebut sebenarnya banyak orang yang telah melakukan digital detox itu merasa menjadi lebih bahagia karena tidak terus-menerus diburu oleh yang namanya notifikasi ataupun distract gitu. Nah, cara praktis apa aja ya caranya, langkah-langkah mudah agar melakukan digital detox ini dengan baik. Itu yang pertama, yaitu dengan menentukan waktu bebas gadget. Misalnya teman-teman menentukan bahwa satu hari itu hanya menggunakan handphone itu selama 1 jam atau 2 jam saja. Lebih dari itu tidak ada menggunakan handphone lagi, yaitu melakukan aktivitas yang lebih produktif lagi. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua yaitu mematikan notifikasi aplikasi yang tidak penting, karena di HP kita itu kan banyak aplikasi itu. Jadi kalau misalkan kurang penting rasanya, yang penting itu misalkan hubungan komunikasi dengan orang terdekat, pekerjaan, itu hal penting. Nah, itu tuh yang selebih dari itu maka silakan dimatikan agar tidak banyak informasi yang terlalu masuk dan tidak terdistraksi dengan kegiatan yang sedang kita jalani. Kemudian yang ketiga, dengan mengatur waktu Pomodoro atau 25-25-25. Artinya apa? Teman-teman itu tetap melakukan kegiatan dengan produktif dengan menggunakan waktu 20 menit untuk bekerja efektif, kemudian 5 menitnya istirahat, 20 menit lagi melanjutkan, dan 5 menitnya istirahat. Hal itu membuat otak itu bisa istirahat sejenak tanpa harus membuat penumpukan adenosin yang membuat kita itu stres. Nah, jadi ada waktu istirahatnya, recovery-nya, itu tujuannya. Nah, yang keempat itu dengan melakukan aktivitas di dunia nyata seperti berolahraga, membaca buku, misalkan berkebun, berjalan santai, dan berbincang dengan teman secara langsung. Hal itu dapat membantu otak beristirahat dari paparan layar. Mungkin itu aja ya teman-teman informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga teman-teman dapat menjalani kegiatan menjadi lebih baik lagi tanpa mengurangi produktivitas itu sendiri dengan cara mengurangi penggunaan media sosial dan menyaring apa aja informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita. Nah, sebagai penutup, aku ingin menyampaikan bahwa digital detox ini bukan tentang menjauhi teknologi itu ya sendiri, namun tentang menciptakan keseimbangan dalam menggunakannya. Mulai dari langkah kecil seperti mengurangi penggunaannya, kemudian menggunakan penggunaan media sosial dengan bijak, dan memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat dan kembali fokus pada hal-hal yang benar-benar penting di hidup kita. Nah, aku mau memberikan closing statement, yaitu teknologi adalah alat yang hebat, tetapi fokus adalah kekuatan untuk mencapai masa depan yang cerah. Nah, semoga dari penyampaian edukasi yang aku udah tahu ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman dan dapat memberikan pemahaman bahwa
semakin kita lebih bijak penggunaan teknologi, maka semakin bahagialah hidup kita. Sekian dari aku, mohon maaf ya apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.